Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ila yaumi liqa'illah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa ma'ajjid وعطر على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقاء الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا حول ولا قوة إلا بالله. Amma ba'du, faya ibadallah, fa inni usikum wa nafsiya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa tazawwadu, fa inna khairaz zadi taqwa, wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melalui mimbar yang mulia ini, di hari Jumat yang mulia ini, di masjid, yaitu tempat yang paling mulia di dunia ini, saya selaku khatib mewasiatkan kepada diri saya pribadi secara khusus dan jamaah sidang Jumat secara umum, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, menguatkan keyakinan kita kepada Allah, mengokohkan keimanan kita kepada Allah, dengan artian menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Sebab dengan ketakwaan ini kita akan menjadi orang yang paling bahagia, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian, orang yang paling bahagia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di zaman ini media sosial sudah menyebar di mana-mana, mulai dari yang kecil sampai yang sudah besar, yang muda sampai yang dewasa, laki-laki maupun perempuan, semua mengenal apa yang disebut dengan medsos. Hanya saja dengan adanya perkembangan zaman ini, kita perlu mengontrol lisan kita. Kita perlu mengontrol, yaitu wakil dari lisan kita, yaitu tangan. Kita harus benar-benar mengawasi, karena lisan adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seluruh manusia, apalagi kita sebagai seorang muslim, seorang yang beriman. Dengannya manusia akan mengungkapkan isi hatinya. Mereka akan berkomunikasi dengan lisan itu, interaksi dengan lisan itu. Sungguh patut kiranya kalau kita bersyukur kepada Allah dengan anugerah yang begitu luar biasa ini. Apakah cukup syukur ini hanya dengan mengucap alhamdulillah? Ternyata ma'asyiral muslimin, itu tidaklah cukup hanya sekedar mengatakan alhamdulillah. Salah satu bentuk cara bagaimana kita mensyukuri anugerah lisan ini adalah menggunakannya sesuai apa yang telah Allah ciptakan, yaitu menggunakan lisan ini untuk kebaikan, untuk amar ma'ruf, mengajak pada yang kebaikan, dan mencegah dari yang kemungkaran, mencegah dari kejahatan. Berkata lemah lembut, santun, tidak menyakiti perasaan orang lain dengan lisan kita.
berucap dengan ucapan yang sangat indah sehingga orang yang ada di hadapan kita tidak tersakiti dengan lisan kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, faqala ta'ala la khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan dalam kebanyakan ucapan rahasia mereka, illa man amara bi shadaqatin, kecuali orang yang menyuruh untuk mengeluarkan sedekah, orang yang menyuruh orang lain untuk menyisihkan sebagian hartanya kepada sebagian orang yang tidak mampu, au ma'rufin, atau menggunakan lisan itu mengajak dalam kebaikan, au islahin bainan nas, ataupun memperbaiki hubungan yang retak antara dua manusia, antara dua orang muslim atau bahkan selain orang muslim. Jadi kita bertugas bagaimana untuk menjadikan kedua orang itu tidak lagi bermarah-marahan, tidak lagi bertengkar. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Dan barang siapa yang melakukan hal itu tadi, maka Allah akan memberikannya pahala yang begitu agung, pahala yang begitu besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin lisan pada saat ini diwakili oleh jari kita, yaitu di media sosial. Hendaknya apa yang kita posting, hendaknya apa yang kita sebutkan di sana adalah ajakan-ajakan kebaikan, bukan malah provokasi, bukan malah membuat kegaduhan di antara masyarakat, apalagi masyarakat awam yang memang sangat mudah kalau seandainya mereka diprovokasi. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang hakiki, seorang muslim yang sejati, yang sesungguhnya adalah ketika orang lain selamat dari lisannya, atau sekarang selamat dari tulisan-tulisannya, dan juga selamat dari tangannya. Bahkan Rasulullah dalam kesempatan lain menjanjikan kepada kita surga. Siapa yang dijanjikan surga oleh Rasulullah? Rasulullah bersabda, man yadmanu lima baina lahyaihi, barang siapa yang menjamin kepada saya mampu menjaga lisannya, wama baina rijlaihi, dan mampu menjaga kehormatannya, maka apa kata Rasulullah? Atmanu lahul jannata, maka aku jamin dia masuk ke dalam surga. Berapa banyak orang yang tergelincir karena lisannya? Berapa banyak orang yang mendekam di penjara gara-gara lisan yang tidak dia awasi, tidak dia jaga dengan benar-benar, sehingga petaka akan kembali kepada dirinya. Lain lagi fitnah yang akan ditimbulkan kepada orang lain. Bisa jadi orang lain juga akan terhasut dan akan termakan dengan fitnah itu. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh ulama, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seorang manusia yaitu ketika dia menjaga lisannya, menjaga mulut yang dia miliki. Karenanya ketika kita tidak mampu untuk berbicara baik, kita mungkin belum kuat untuk mengajak kebaikan pada orang lain, mungkin terasa berat. Apa solusinya? Maka alangkah baiknya kita diam. Kalau sekarang apapun yang terjadi di media sosial, maka siapapun akan berkomentar. Kalau komentarnya itu bagus, mengomentari sesuatu dengan cara yang santun, dengan cara yang baik, maka itu tidaklah mengapa. Tapi ketika mengomentari sesuatu dengan cara olok-olokan, dengan cara mengejek, dengan cara menistakan, bahkan menistakan sebagian agama Islam, maka tentunya itu akan menjadi petaka bagi dirinya sendiri. Oleh karenanya lebih baik memang diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada hari kiamat, maka hendaknya dia berucap dengan ucapan yang baik. Auliyasmut, atau diam saja. Karena diam itu lebih menyelamatkan daripada dia berbicara, tapi bicaranya ngawur, bicaranya penuh dengan kesalahan dan penuh dengan nista dan menjatuhkan orang lain. Karena apapun yang kita ucapkan, bahkan sedikit pun apa yang kita ucapkan, itu semua akan dicatat oleh Allah melalui pengawasnya. Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah apa yang dilemparkan melalui ucapan kecuali akan ditulis oleh malaikat raqib dan atid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan khutbah singkat ini mudah-mudahan menjadi lecutan kepada kita, menjadi cambuk bagi kita agar benar-benar menjaga lisan kita, menjaga jari jemari kita di medsos agar tidak menyinggung perasaan orang lain, agar tidak memprovokasi orang lain, sehingga keamanan stabilitas negara, stabilitas masyarakat itu terancam dan bisa jadi tidak akan pernah damai. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.